Nah, jadi hari pertama Ramadan itu drive-thru sudah ada. Jadi suasana kampus ini luar biasa akan selalu hidup. Bulan baru, aktivitasnya juga baru dan juga semangatnya baru. Di malam 1 Ramadan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperingati kelahirannya. Jadi usia UMY itu genap 44 tahun. Ada pahala yang lebih besar daripada tidur ya, berkegiatan. Nah, jadi kalau ada kajian-kajian di luar itu diikuti, selang-seling di kampus, di luar. Jadi betul-betul merasakan nikmat berpuasa di kampus dan di Jogja. Itu akan sangat menyenangkan ya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang baik itu terputus gitu ya. Kan kepada mahasiswa bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena ada suasana baru yang akan kita lalui bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Halo sobat podcast Orasi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun sobat berada. Lagi kita menyimak Orasi Podcast, Orasi obrolan seputar Islami. Insyaallah bersama saya Hijah Hamid Fauji yang akan membersamai waktu santai teman-teman untuk mendengarkan informasi dan obrolan menarik juga bermanfaat dan tentunya bernuansa Islami. Oke, Sobat Orasi, tidak lupa juga untuk teman-teman Sobat Orasi yang belum subscribe kanal YouTube kami, bisa di-subscribe, dukung program kami, semoga bermanfaat selalu untuk kedepannya. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi yang akan datang. Sobat Orasi Podcast, tinggal menghitung hari, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berbicara tentang Ramadan dari kacamata seorang mahasiswa, terkadang ada perbedaan sikap dan pandangan terkait aktivitas kemahasiswaan di saat bulan puasa nih teman-teman. Ada yang berpendapat bahwa Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momen untuk memperbanyak aktivitas-aktivitas yang positif ya. Termasuk di dalamnya belajar di kelas, kegiatan yang positif di Ormawa seperti itu. Tapi terkadang ada juga mahasiswa yang berpendapat kuliah saat Ramadan itu tidak kondusif karena lapar, badannya lemas gitu kan, dan seperti itu ya. Dan alasan-alasan yang lainnya. Nah sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita pada episode kali ini. Nanti juga akan dibahas tentang bagaimana kegiatan akademik selama bulan Ramadan. Telah hadir bersama kita narasumber yang tentu akan mengupas tuntas tema terkait Ramadan dari perspektif kampus dan kegiatan akademik selama Ramadan. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Profesor Faris Al-Fadat. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hijah, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin baru turun dari Maluku ini. Oh iya betul, dari kemarin baru tadi malam dari Ambon di Provinsi Maluku karena sekarang diberi amanah untuk menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Maluku. Jadi di Jogja, di Ambon, balik lagi Jogja Ambon ya. Selain beliau itu bertugas sebagai wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beliau juga secara resmi setelah terpilih menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Maluku ya, atau Unimku. Unimku atau UM Maluku. Oh, UM Maluku. Maluku. Periode berapa itu, Prof? Ini karena kampusnya baru, jadi ini periode kedua ya. Baru usia kampusnya baru 4 tahun. Baik, Sobat Podcast Orasi, alhamdulillah kita telah dihadiri oleh Prof. Faris Al-Fadat. Berarti ini yang keberapa Prof kesini? Wah ini 3 atau 4 ya? 3 kali ya? Iya kayaknya tiap tahun setiap rutin tahun ya? alhamdulillah setiap tahun. Jadi senang sekali bisa hadir di podcast Orasi ini.
Prof, terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, bahwasanya tema kita hari ini adalah em, seputar kegiatan perkuliahan atau kemahasiswaan di Ya. bulan Ramadan seperti itu ya. Menurut Prof pribadi ya, ini kita langsung mulai saja mungkin Prof ya. Menurut Prof pribadi, Ramadan dalam perspektif kampus itu bagaimana sih? Gitu. Baik. Ini beberapa hari menjelang Ramadan, Ya. kita semua harus bersyukur dipertemukan dan kita mengucapkan selamat datang kepada bulan suci Ramadan ya. Karena tidak semua dari kita diberi rezeki usia untuk bertemu Ramadan. Yang tahun lalu bertemu Ramadan, ada yang tahun ini tidak lagi berjumpa dengan Ramadan. Nah, kita bersyukur sehingga kita menyambut Ramadan dengan sangat bergembira dan bersyukur. Nah, terkait dengan kegiatan kampus seperti apa? Nah, dalam setiap tahunnya kita selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena ada suasana baru yang akan kita lalui bersama-sama. Kalau di luar Ramadan kita aktivitas seperti biasa, kuliah, berkegiatan di luar kelas. Tapi sekarang kita bisa kuliah, berkegiatan di luar kelas, tapi juga ada kegiatan khusus Ramadan. Jadi nuansa kampus ini insya Allah akan berubah. Ya, hari pertama Ramadan, bahkan mungkin malam Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan di malam 1 Ramadan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperingati kelahirannya. Jadi usia UMY itu genap 44 tahun. Karena ya UMY didirikan tanggal 1 Maret 1981. Nah, 1 Maret kan bulan Ramadan ya. Nah, malam Ramadannya kita insya Allah akan mengadakan sholat tarawih. Pertama. Ya, setelah sholat tarawih ada ceramah. Nah, ceramah itu kita kemas dalam agenda tahunan milad UMY, namanya malam refleksi, malam kesyukuran kita. Jadi nanti suasana memasuki 1 Ramadan itu sangat spesial ya, karena UMY berulang tahun. Besoknya kita sudah langsung ada agenda-agenda Ramadan. Pas banget ya. Betul. Alhamdulillah berkah ini tahun ini ya. Istilahnya pas banget dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Bagaimana pendapat Prof pribadi terkait kegiatan kemahasiswaan selama berpuasa Ramadan gitu kan? Apakah benar ada dampak positif tadi ya? Momen Ramadan kita semangat beribadah, belajar, atau mungkin ada yang negatifnya gitu kan? Agak bermalas-malasan, lemas gitu kan saat aktivitas. Mana menurut? Ya memang biasanya mahasiswa itu kan selalu ada istilah ya, atau mungkin kadang mereka mendengar bahwa orang yang tidur saja di bulan Ramadan itu berpahala, mendapatkan pahala ya. Sehingga di bulan Ramadan ada yang mencoba untuk bermalas-malasan. Tapi setiap tahunnya kami melihat bahwa justru aktivitas mahasiswa ini lebih hidup di bulan Ramadan. Karena beberapa hal ya. Pertama, kita program-programnya cukup banyak ya. Nanti mungkin kalau yang sudah lulus masih ingat ya, masih terkenang dengan takjil drive-thru. Nah, insya Allah ini program yang insya Allah akan selalu ada dan tahun ini pun akan ada. Jadi hari pertama Ramadan itu drive-thru sudah ada. Jadi suasana kampus ini luar biasa, akan selalu hidup. Nah, kemudian organisasi-organisasi mahasiswa juga memiliki peluang untuk berkegiatan lebih banyak. Kenapa? Karena di semester ini perkuliahan Ramadan ini kita integrasikan dengan sistem perkuliahan blended kita. Karena UMY selama ini memiliki sistem perkuliahan blended ya. Ada yang tatap muka, ada sebagian yang online. Nah, di Ramadan kita akan prioritaskan beberapa pertemuan itu secara daring, secara online ya, dalam jaringan. Nah, sehingga apa? Mahasiswa bisa merancang kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Selain ikut dalam kegiatan kampus, banyak kegiatan di masjid, ada kajian-kajian Ramadan, ada tadarus ya, ada khatam Quran juga, kemudian juga ada takjil. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan di organisasi mahasiswa juga bisa merancang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kuliahnya sudah didesain ya sebagian online, sehingga mereka bisa mengatur waktu kegiatan. Karena saya yakin setiap organisasi mahasiswa atau komunitas-komunitas itu punya program Ramadan. Selain buka puasa, ada juga mereka ke panti asuhan, ada kajian dan lain-lain. Nah, kegiatan ini semoga bisa dirancang dengan baik sehingga suasana kampus kita sangat semarak. Nah, saya berharap kepada seluruh mahasiswa, baik yang
ada di organisasi maupun yang ada di komunitas atau kelompok-kelompok, saya yakin bisa mendorong ini, bisa mempersiapkan agenda dari sekarang karena bulan Ramadan insya Allah waktunya justru lebih panjang. Karena jedanya itu jadi sedikit kan, tidak ada jeda istirahat makan ya. Jadi khusus untuk ibadah dan kegiatan-kegiatan. Boleh makan siang-siang ya. Ya, jangan sampai lupa. Oke, jadi gitu tadi yang dibilang oleh Prof. Jadi alasan mengapa di bulan Ramadan ini diprioritaskan untuk kuliahnya online ya Prof ya, daring gitu kan. Tadi salah satu tujuannya adalah agar mahasiswa itu punya waktu yang lebih luang untuk membuat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti itu ya. Dalam rangka tadi untuk memaksimalkan kegiatan positif di bulan Ramadan seperti tadi ke panti asuhan, pengajian-pengajian ya. Itu membuat kegiatan kita itu lebih hidup ya di Ramadan, betul. Seperti itu. Berarti tadi kebijakan dari UMY itu sendiri adalah perkuliahan juga dijadikan online Prof ya. Berarti itu ada dari sebagian awal pertemuan. Sebagian pertemuan. Tidak dari awal, ada sebagian pertemuan. Insya Allah nanti kita akan cek di kalender akademik. Jadi sudah disampaikan kepada semua dosen dan juga ketua program studi bahwa ada jadi beberapa pertemuan itu memang kita desain untuk online. Sehingga nanti setelah Ramadan itu nanti kembali ke tatap muka. Jadi di awal ini saya rasa ada mungkin 1-2 pertemuan tatap muka, setelah itu akan bergantian online. Jadi semoga sobat orasi sekalian masuk UMY ya, bisa memaksimalkan, memanfaatkan waktu luangnya seperti itu ya. Ada kuliahnya, nah waktu luangnya nanti dipakai untuk kegiatan yang aktif. Jangan tadi ya, apalagi meskipun itu dapat pahala, tapi ada pahala yang lebih besar daripada tidur ya, berkegiatan. Jadi jangan jadikan alasan puasa itu menjadi pembenaran Prof ya. Betul. Untuk tadi kita bermaksud, itu habis sahur langsung tidur sampai jam 10 malam mendekati zuhur ya. Ya, ada pahala yang jauh lebih banyak ya, lebih besar itu adalah aktivitas-aktivitas di kampus. Tapi kalau pengalaman Prof Faris sendiri, dulu kan alumni UM-nya kan. Ya, betul, dulu betul. Ketika mahasiswa itu, ketika Ramadan tuh gimana sih ketika perkuliahan, apakah memang benar melelahkan? Terus perbandingannya gimana ketika sudah menjadi dosen? Dulu dan sekarang memang berbeda ya. Suasana kampusnya pun berbeda karena kampus kita kan tumbuh dari tahun ke tahun. Saya kuliah lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi suasana kampus belum sebesar ini dan belum semarak ini. Tapi aktivitas-aktivitas sudah kita lakukan karena waktu itu saya juga aktif di berbagai organisasi ya. Baik di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian juga jadi pengurus di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sehingga kegiatan-kegiatan di saat Ramadan itu di awal-awal memang terasa ketika puasa cukup melelahkan karena ya biasa transisi badan manusia itu kan di 1, 2, 3 hari pertama terasa sekali cukup lelah. Tetapi setelah terbiasa kita bisa berkegiatan lebih maksimal. Kajian-kajian kita lakukan, bahkan sore-sore itu sudah ada kegiatan ya. Ada bedah buku. Biasanya kita ambil kegiatan bedah buku itu di 1-2 jam sebelum berbuka. Sekaligus itu kegiatan dari mana itu? Dari organisasi. IMM. Jadi itu ya betul, tadi. IMM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa itu kita mengadakan kegiatan. Ada bedah buku, ada buka puasa bersama, ada nanti ke panti asuhan. Nah, sayangnya waktu itu belum ada takjil drive-thru. Ya, jadi kita memang mengalokasikan, mengorganize sendiri buka puasa di kampus ya. Tapi suasana kampus ini sudah kita ikuti dengan baik ya. Jadi ada kegiatan di organisasi, bahkan itu yang justru ditunggu-tunggu. Karena kegiatan kuliah itu kan rutinitas. Rutinitas belajar seperti biasa, justru kegiatan di luar itu yang kita tunggu. Kenapa? Karena lebih semarak di bulan Ramadan itu. Jadi suasananya sekaligus menunggu waktu berbuka itu terasa lebih spesial dengan agenda-agenda. Jadi nanti mahasiswa akan merasakan, misalnya mahasiswa yang bergabung di UMY menjadi mahasiswa tahun 2024, ini mungkin akan merasakan pertama kali untuk puasa di kampus. Ya, jadi kalau yang aktif di organisasi, coba disusun agenda-agenda menjelang berbuka puasa, itu akan terasa sangat berbeda, sangat menyenangkan, sangat asyik. Karena kegiatan setelah kegiatan buka puasa, apalagi itu di kampus, setelah itu full sampai taraweh. Wah, itu akan sangat menyenangkan. Jadi momen-momen spesial. Ya. Jadi tadi ya teman-teman yang disampaikan oleh Prof Faris, perbanyak kegiatan ya. Sama dulu Prof juga kan berpengalaman sebagai mahasiswa, mengadakan kegiatan-kegiatan bedah buku, itu boleh tuh
dulu kan sudah pernah ada ya, sekarang diadakan kembali gitu ya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang baik itu terputus gitu ya. Betul, betul. Terakhir mungkin Prof ya, pertanyaan terakhir, mungkin boleh diberi tips ya untuk kita semua bagaimana caranya kita tuh memaksakan bulan Ramadan ini untuk menjaga semangat ibadah, juga semangat untuk melakukan aktivitas. Baik. Ini bagi mahasiswa, memang setiap menjelang bulan Ramadan itu mumpung ini ada kita berapa? Ada 3 hari ya? Ini 3 berapa? hari. 3 hari ya. Sebelum Ramadan, ini mungkin ketika ditayangkan sudah masuk Ramadan ya. Sangat penting ketika memasuki bulan Ramadan itu mengatur waktu, merencanakan kegiatan selama Ramadan. Apalagi mahasiswa ini sudah punya schedule kuliah, sudah punya organisasi. Nah, kalau bisa itu dirancang. Ya. Dirancang itu artinya selama sebelum libur itu akan ada kegiatan apa saja. Hari ini akan ada kegiatan apa, hari besok akan ada kegiatan apa. Kalau yang menjadi pengurus organisasi bisa langsung merancang, tapi bagi anggota nanti bisa mengikuti. Nah, dengan demikian kita nanti bisa tahu waktu kita tersisa di bulan Ramadan itu apa saja. Karena sudah ada jadwalnya. Nah, kita demikian bisa memanfaatkan dengan maksimal. Misalnya ketika kita akan sahur di mana, kalau bisa perluaslah jangkauan aktivitas. Jangan di UMI aja Jangan gitu ya. Di UMI, misalnya kegiatan hari ini, besok masih di kampus. Ya sesekali ikut organisasi di mana, kegiatan di mana atau di luar. Nah, sahurnya pun demikian. Sahur kadang lebih banyak di kos, tapi coba datang ke kampus atau ke tempat yang lain. Jadi suasananya itu betul-betul menyenangkan. Jadi suasana kita hidup di kampus itu juga penuh warna. Kenapa? Karena kita menambah aktivitas-aktivitas di luar kampus juga. Jadi kalau ada kajian-kajian di luar itu diikuti selang-seling di kampus, di luar. Jadi betul-betul merasakan nikmat berpuasa di kampus dan di Jogja. Itu akan sangat menyenangkan ya. Menyenangkan bagi kami sebagai dosen dan pimpinan di kampus adalah ketika mendengar para alumni itu bercerita, wah ini kami kangen kampus ya, kami kangen kegiatan-kegiatan selama puasa di kampus di Jogja, ada drive thru, ada kajian, nanti pindah ke masjid yang lain. Jadi mereka selalu menyampaikan hal-hal yang memorable tentang Ramadan di kampus ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang saat ini menjadi mahasiswa masih aktif juga ikut merasakan pengalaman yang menyenangkan ini. Satu hal tadi yang disampaikan oleh Prof Faris yang menarik ya, sobat orasi, itu perluas tempat kita berkegiatan ya. Jadi jangan cuman di kos aja, di kampus aja, tapi coba tadi cari peluang ya Prof ya untuk bisa berkegiatan di luar. Karena setiap kita berkegiatan di luar, di tempat lain pasti ada pengalaman yang baru tentunya. Dan juga Prof info-info ya, spill dari panitia katanya di kampus juga ada itikaf. Oh iya, betul, di 10 hari terakhir ya Prof ya. Iya, iktikaf. Kita sudah mulai beberapa tahun. Tahun lalu juga cukup banyak yang ikut. Nah, tahun ini insyaallah akan ada agenda iktikaf. Nanti kalau yang tertarik untuk ikut, sebaiknya menyampaikan ke panitia Ramadan agar nanti bisa disupport ya. Siap, karena nanti kita akan support tempatnya, termasuk buka sahurnya. Ya. Nah. Jadi tadi ya teman-teman, bagi teman-teman sobat orasi yang mungkin bosan gitu ya tidurnya di kos terus, nanti insya Allah 10 hari terakhir akan ada kegiatan itikaf, dan khusus untuk peserta itikaf kita sediakan makan sahurnya gitu di 10 hari terakhir ya insya Allah sobat orasi. Terima kasih Prof Faris sudah meluangkan waktunya. Ini berarti paling terakhir closing statement untuk teman-teman sobat orasi. Baik. Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini, hidup itu akan lebih menyenangkan ketika kita memperluas jangkauan kita dalam berinteraksi, beribadah, dan mengenal orang-orang yang baru. Nah, Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita adalah untuk membuka diri kita, bertemu dengan orang baru, membaca buku baru, beraktivitas di tempat-tempat yang baru. Insya Allah Ramadannya akan semakin berkah di tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan baru, aktivitasnya juga baru dan juga semangatnya baru. Terima kasih Prof Faris kami ucapkan sudah berkenan untuk hadir di podcast orasi. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Faris jadi inspirasi bagi kita semua, dan untuk teman-teman sobat podcast orasi dimanapun teman-teman berada, selalu semangat,
kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Kasih teman-teman sekalian, saya Jam Fauzi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.